Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan pagi ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang mikroskop beserta bagian-bagiannya. Mikroskop merupakan alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains khususnya yaitu biologi. Untuk memahami makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, sebaiknya kita mempelajari tentang mikroskop terlebih dahulu serta bagaimana cara menggunakan mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, mikros dan skopin. Mikros artinya kecil dan skopin artinya melihat. Jadi mikroskop merupakan alat bantu untuk mengamati organisme yang berukuran kecil atau mikroskopis. Mikroskop juga dapat membantu memecahkan permasalahan manusia tentang organisme yang berukuran mikroskopis, seperti mengamati jaringan pada tumbuhan dan hewan, atau mengamati sel pada tumbuhan dan hewan, serta mengamati virus dan bakteri. Macam-macam mikroskop meliputi 1. Mikroskop cahaya, mikroskop stereo, dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya yaitu mikroskop yang dengan menggunakan cahaya. Dibedakan menjadi 2, mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Yang kedua, mikroskop stereo adalah mikroskop dengan gabungan 2 mikroskop yang menghasilkan gambar nyata dan 3 dimensi. Yang ketiga, mikroskop elektron merupakan mikroskop yang dengan menggunakan elektron statis dan elektron mekanik mampu melakukan pembesaran sampai 2 juta kali. Mikroskop elektron ini terbagi atas SEM, scanning electron mikroskop, dan TEM, yaitu transmission electron mikroskop. Struktur mikroskop meliputi beberapa bagian, secara garis besar terbagi ke dalam 2 bagian utama, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Bagian optik meliputi lensa objektif, lensa okuler, diafragma, dan cermin. Bagian non-optik meliputi kondensor, mikrometer, makrometer, lengan mikroskop meja benda, penjepit kaca benda, serta kaki dan lengan mikroskop. Nah, ini gambar mikroskop. Ini adalah mikroskop cahaya beserta bagian-bagiannya. Bagian yang pertama yaitu lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda dari lensa objektif dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, 15 kali. Yang kedua, di bawah lensa okuler itu ada tabung mikroskop, merupakan penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Bagian belakang dari tabung itu terdapat skrup pengarah kasar atau makrometer. Fungsinya untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara kasar. Di bawahnya lagi skrup pengarah halus atau mikrometer. Fungsinya untuk menaik turunkan tabung mikroskop secara halus. Di bawahnya lagi ada pegangan. Fungsinya untuk memegang di saat memindahkan mikroskop. Pada bagian bawah tabung mikroskop terdapat revolver yang bulat berwarna hitam. Itu bisa diputar, fungsinya untuk merubah lensa objektif. Kemudian di bagian revolver itu ada lensa objektif dengan 3 kali perbesaran, di mana lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda agar terlihat ke lensa okuler. Perbesaran lensa objektif bervariasi, ada 4 kali, 10 kali, 40 kali, sampai 100 kali perbesaran. Di bawah lensa objektif ada meja benda, merupakan tempat untuk meletakkan preparat atau benda yang diamati. Bagian bawah meja ada kondensor yang juga bisa diputar, fungsinya untuk mengumpulkan cahaya dari cermin ke kondensor. Bagian bawahnya lagi ada diafragma yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk menuju kondensor. Di bawah diafragma ada cermin, fungsinya untuk memantulkan semua cahaya yang masuk ke kondensor. Kemudian ada kaki mikroskop, fungsinya untuk meletakkan
mikroskop dengan posisi yang benar. Cara menggunakan mikroskop, yang pertama, keluarkan mikroskop dari tempatnya dan dari kotaknya, dan juga lensa okuler, lensa objektif dari kotak hitam. Kemudian letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga berada persis di hadapan pemakai. Yang kedua, pasanglah lensa okuler dan lensa objektif pada masing-masing tempatnya. Berikutnya yaitu putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Cara yang ketiga yaitu dengan mengatur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat. Sedangkan cara yang keempat, tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penyebit objek benda. Cara yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Nah, untuk mempertajam putarlah pemutar halus. Kemudian yang keenam, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Perbesaran benda oleh mikroskop yaitu objek yang diamati mengalami 2 kali perbesaran, yaitu perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Misalkan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali. Maka 10 kali 10 sama dengan 100 kali perbesaran dari benda yang diamati. Perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam pengamatan dengan mikroskop yaitu kaca objek, kaca penutup, dan pipet. Kaca objek merupakan kaca transparan yang terbuat dari kaca berbentuk persegi panjang berfungsi untuk meletakkan benda atau objek yang diamati. Sedangkan kaca penutup yaitu kaca yang berbentuk transparan terbuat dari kaca berbentuk persegi berfungsi untuk menutup benda supaya tidak terkontaminasi oleh benda lain atau mikroorganisme lain. Pipet ini berfungsi untuk mengambil benda yang bersifat cair. Yang terakhir, cara pemeliharaan atau perawatan mikroskop. Mikroskop disimpan di tempat yang sejuk, kering, bebas debu, dan bebas dari uap asam. 2. Bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop dengan kuas kecil atau kuas lensa kamera. 3. Lensa-lensa mikroskop seperti okuler, objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. 4. Sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau alkohol. Penggunaan silol haruslah hati-hati, jangan sampai cairan silol menempel pada bagian mikroskop yang non-optik karena dapat merusak cat atau bahan plastik. 5. Sebelum menyimpan, hendaknya bersihkan mikroskop selalu, terutama bersihkan semua minyak imersi di permukaan lensa sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa ini dapat mengaburkannya dan menyebabkan goresan. Hal ini menurunkan kemampuan lensa. 6. Meja mikroskop sebelum disimpan diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggerak ke posisi semula. Kondensor diturunkan kembali, lampu dikecilkan, intensitasnya lalu dimatikan apabila mikroskop listrik. Sekian anak-anak pembelajaran dari Ibu hari ini. Terus belajar dan tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.